Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang manajemen konflik. Nama saya Arif Farid Lutfi dari kelas S1 Akuntansi B 2019, nomor NIM 170661949. Hari ini saya akan bahas tentang definisi konflik dan manajemen konflik. Konflik adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara berbagai pihak dalam suatu organisasi dengan organisasi lain. Pada hakikatnya, konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Menurut Stoner dan Freeman, konflik dibedakan menjadi dua bagian, yakni pandangan tradisional old view dan pandangan modern atau current view. Ada tiga macam konflik, yaitu pertama konflik tugas, kedua konflik hubungan, ketiga konflik proses. Manfaat manajemen konflik bagi organisasi perusahaan. Dalam kegiatannya, manajemen konflik dalam organisasi akan memungkinkan organisasi tersebut untuk melakukan evaluasi sistem dan mengembangkan kompetensi. Lalu ada dampak positif konflik dalam organisasi. Yang pertama, mendorong semangat kerja dalam menghadapi persaingan. Yang kedua, sebagai alat untuk mendiagnosa kemungkinan terjadinya masalah. Tiga, memacu kreativitas dalam mencari solusi untuk berpikir kreatif. Empat, menstimulasi karyawan untuk fokus pada tugas. Lima, mendapatkan feedback atau mendorong individu yang dulunya pasif menjadi aktif. 6. Sebagai pengaman jika konflik itu sering terjadi. 7. Menstimulasi munculnya gagasan brilian. 8. Sebagai sarana pembelajaran dalam hal menyampaikan pendapat. Saya Cica Aida Alfi dari kelas S1 Akuntansi B. Konflik dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor komunikasi. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan salah persepsi atau kesalahpahaman antara pihak satu dengan pihak lainnya. Yang kedua, ada faktor organisasi. Struktur organisasi dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota merasa tidak cocok untuk berada di suatu bagian dalam organisasi, atau juga bisa terjadi karena adanya upaya untuk meraih posisi tertentu. Yang ketiga, faktor personal. Terjadi apabila adanya ketidaksepahaman pandangan mengenai suatu isu. Yang keempat, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat menjadi sumber konflik ketika lingkungan di mana setiap individu tidak mendukung terwujudnya suasana yang kondusif. Tahapan terjadinya konflik. Tahapan pertama adalah tahapan peluang terjadinya konflik. Pada tahap pertama ini akan muncul situasi yang menciptakan peluang terjadinya konflik. Sumber penyebab konflik dapat bersumber dari komunikasi, struktural, dan juga pribadi. Tahapan kedua adalah tahapan kognitif dan personality. Definisi permasalahan ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mensugesti secara negatif sesuatu yang menjadi perhatian dan kepentingan pihak pertama. Tahapan ketiga adalah tahapan penanganan konflik. Yang dimaksud penanganan konflik adalah keputusan dalam bertindak dengan cara tertentu, yaitu dengan menyimpulkan maksud perilaku dari pihak lain. Tahap keempat adalah tahapan perilaku pihak-pihak yang berkonflik. Tahap keempat ini akan mulai kelihatan lebih jelas seperti aksi dan reaksi yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Nah, yang terakhir adalah tahapan yang kelima, yaitu adalah tahapan akibat yang ditimbulkan pihak-pihak yang berkonflik. Tahap-tahap terjadinya konflik. Ada 5 tahap terjadinya konflik. Tahap pertama, peluang terjadinya konflik. Pada tahap pertama ini, muncul situasi yang menciptakan peluang terjadinya konflik. Situasi-situasi tersebut tidak harus mengarah langsung ke konflik, tetapi salah satu peluang inilah yang dapat menyebabkan munculnya konflik. Sumber penyebab konflik dapat bersumber dari 1. Komunikasi, 2. Struktural, dan 3. Pribadi. Tahap kedua, kognitif dan personality. Definisi permasalahan ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mensugesti secara negatif sesuatu yang menjadi perhatian dan kepentingan pihak pertama. Potensi perbedaan dan ketidaksesuaian memperoleh aktualisasinya pada tahap kedua ini, karena salah satu pihak atau lebih harus menyadari adanya syarat-syarat atau kondisi awal suatu perseteruan yang dipersepsikan. Ini berarti bahwa konflik itu dipersonalisasikan. Baru dalam tingkat perasaan, yaitu saat orang mulai terlibat secara emosional, para pihak tersebut mulai merasakan kecemasan, ketegangan, putus harapan atau rasa bermusuhan. Hal terakhir merupakan bahwa emosi memainkan peranan primer dalam membentuk persepsi.
Sebaliknya, perasaan positif dapat mempertinggi kemampuan buat melihat potensi interaksi di antara elemen-elemen suatu masalah. Allah, nah itu. Tahap ketiga, maksud penanganan konflik. Yang dimaksud penanganan konflik adalah keputusan dalam bertindak dengan cara tertentu, yaitu Anda wajib menyimpulkan maksud orang lain untuk mengetahui bagaimana usaha menanggapi perilakunya dengan menggunakan adanya salah satu pihak. Terdapat 5 elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang pertama itu bersaing, tegas dan tidak kooperatif. Yang kedua bekerja sama, tegas dan kooperatif. Yang ketiga menghindar, tidak tegas dan tidak kooperatif. Yang keempat akomodatif, tidak tegas tapi kooperatif. Yang keenam kompromis, tengah-tengah antara tegas dan kooperatif. Tahap keempat, perilaku pihak-pihak yang berkonflik. Tahap keempat ini mulai kelihatan lebih jelas seperti aksi dan reaksi yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Misalnya, A mengajukan tuntutan kepada B dan B membalas menuntut A. Karena perilaku pihak-pihak berbeda, maka timbullah konflik di antara mereka. Tahap kelima adalah akibat yang ditimbulkan pihak-pihak yang berkonflik. Konflik bersifat fungsional. Konflik yang bersifat konstruktif dan fungsional ketika akan memperbaiki kualitas keputusan, merangsang kreativitas dan inovasi, mendorong minat dan keingintahuan di antara anggota-anggota organisasi. Konflik bersifat disfungsional. Konflik yang tak terkendalikan dapat menimbulkan perasaan tidak senang yang menyebabkan ikatan kebersamaan menjadi renggang dan pada akhirnya menuju pada kehancuran organisasi. Nama saya Mikiel Faryamira dari kelas S1 Akuntansi B 2019. Metode penyelesaian konflik. Yang pertama ada dominasi dan penekanan. Dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ada kekerasan atau forcing, bersifat penekanan atau reaktif. Lalu ada penanganan atau smoothing, merupakan cara yang lebih diplomatis dengan membujuk. Ada penghindaran atau avoidance, baik individu maupun organisasi umumnya akan menghindari konflik. Hal ini adalah cara terefektif dalam menjaga lingkungan supaya terhindar dari konflik terbuka. Lalu ada aturan mayoritas atau majority rule, menyelesaikan konflik dengan melakukan pemungutan suara melalui prosedur yang adil. Lalu yang kedua ada kompromi, menyelesaikan konflik melalui pencarian jalan tengah, yaitu bentuk-bentuknya ada pemisahan atau separation. Pihak yang berkonflik dipisahkan sehingga mencapai persetujuan. Lalu ada arbitrasi atau perwasitan, yaitu pihak yang berkonflik tunduk pada keputusan dari pihak ketiga, biasanya pihak manajer yang diminta untuk memberi pendapat. Lalu ada mengambil keputusan berdasar pada faktor kebetulan. Pihak yang berkonflik setuju untuk menyelesaikannya dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Lalu ada penyuapan atau bidding, salah satu pihak menerima imbalan untuk mengakhiri konflik yang sedang terjadi. Yang ketiga ada pemecah masalah integratif. Secara bersama, pihak-pihak yang bertentangan mencoba untuk memecahkan masalah yang timbul di antara mereka. Dalam hal ini, manajer perlu mendorong bawahannya bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, melakukan pertukaran gagasan secara bebas, dan menekankan usaha-usaha penyelesaian yang optimum agar mencapai penyelesaian integratif. Lalu ada pendekatan dalam manajemen konflik. Yang pertama itu menstimulus konflik atau stimulation konflik. Upaya yang dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan stimulasi menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya kepada sesuatu yang bersifat positif bagi dirinya dan organisasi. Di antara program yang dapat dijalankan adalah memosisikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ke dalam suatu situasi di mana mereka terlibat dalam sebuah persaingan positif yang akan meningkatkan kinerja mereka sekaligus juga organisasi. Lalu ada stimulasi dapat juga dilakukan dengan memasukkan pihak ketiga di antara pihak-pihak yang terlibat konflik agar konflik tersebut dapat diminimalkan dengan kehadiran pihak ketiga tersebut. Juga bisa dilakukan dengan melakukan perubahan pada aturan lain atau prosedur yang selama ini berlaku dalam organisasi. Yang kedua adalah mengendalikan konflik. Untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dan kalaupun terjadi dengan segera bisa disesuaikan kembali, yaitu dengan melakukan
perluasan penggunaan sumber daya organisasi dengan meningkatkan koordinasi antara bagian dalam organisasi. Selain itu, juga bisa dilakukan pendekatan melalui upaya pencarian titik temu antara pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyusun tujuan bersama yang ingin dicapai dalam organisasi. Konflik dapat juga dikendalikan melalui penyesuaian perilaku para pekerja dengan apa yang semestinya dijalankan di perusahaan melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, menyelesaikan dan menghilangkan konflik. Konflik harus dihadapi dan diselesaikan, yaitu dengan melalui penghindaran konflik. Jika terdapat dua orang yang kalau dipertemukan akan terjadi konflik, maka salah satu upaya penghindarannya adalah dengan memisahkan mereka dari bagian yang sama, atau jika berada dalam bagian yang sama, mungkin dengan cara membagi waktu kerja yang berbeda, dan begitu seterusnya. Selain itu, yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik adalah dengan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan konflik mereka di hadapan pihak berkompromi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.